Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di materi ini kami bakal ngejelasin apa itu Undang-Undang Dasar 1945 dan gimana Undang-Undang Dasar ini dapat terbentuk. Dan semoga dari pemaparan video ini kalian dapat lebih mengerti tentang Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. So, check it out guys. Halo semuanya, nama saya Aulen Rahman, absen 6. Halo semua, nama saya Bintang Abdul Pranaditya, absen 7 dari kelas 10E. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Celestian dari absen 27. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Alwalida dari absen 20. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Nirvana dari absen 15. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Humaira Alatas dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah kita tahu pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945, kita itu akan ngebahas tentang latar belakang mengapa Undang-Undang Dasar ini dapat dibuat. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat karena adanya keinginan warga masyarakat Indonesia untuk memiliki dasar negara yang kuat setelah kemerdekaan Indonesia itu terjadi. Serta ada alasan lain untuk mengatur tata kepemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ada pula latar belakang lain seperti janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia untuk menjadi pendorong terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Dasar ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu dibuat. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan. Jadi tujuan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 4 poin, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk fungsinya itu terbagi menjadi 4, yaitu sebagai hukum dasar tertulis, alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sekarang kita bahas tentang makna dan pengesahan hakikat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara hakikatnya, pengesahan Undang-Undang Dasar ini itu disahkan sebagai dasar hukum tertinggi oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan ini itu tuh dibuat sebagai wujud kedaulatan rakyat dan sebagai landasan resmi untuk menjalankan kepemerintahan negara Indonesia yang baru merdeka, sehingga kita perlu patuhi aturan tersebut. Sedangkan secara makna dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal-pasal yang melindungi hak asasi manusia atau HAM ini, seperti hak hidup, hak beragama, dan hak rakyat lainnya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga punya makna sebagai fondasi negara yang menyusun sistem ketatanegaraan seperti presiden, DPR, dan lain sebagainya. Mulai dari Konstitusi UUD 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Nah, konstitusi ini merupakan hukum yang paling tinggi
serta paling fundamental sifatnya, dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Nah, selanjutnya pasal-pasal yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Pasal dalam UUD NRI tahun 1945 itu banyak yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Antara lain adalah pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, yaitu pasal 27. Lalu pasal yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, dan pasal 28J. Pasal yang terkait dengan jaminan beragama ada pasal 29, dan terakhir ada pasal yang terkait dengan bela negara, yaitu pasal 30. Selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Norma itu terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, sosial, susila, serta hukum. Jadi pertama-tama yang akan saya bahas adalah norma sosial. Jadi apa sih norma sosial? Jadi norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya. Yang kedua itu adalah norma agama. Jadi apa sih norma agama? Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Nah, yang ketiga itu adalah norma hukum. Jadi norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD. Nah, yang terakhir adalah norma susila. Jadi norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia. Gitu. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan menjadi norma dasar atau granorm. Yang kedua, Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan filsafat negara. Sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, UUD NRI tahun 1945 berada di bawah Pancasila dan menjadi hukum dasar negara tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang keempat, 5 sila Pancasila tercantum jelas dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Dan yang kelima, UUD NRI tahun 1945 tidak dapat diamandemen karena memuat Pancasila, sehingga menjadikannya tidak dapat diubah secara konstitusional. Hal-hal yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan. Pejabat atau lembaga yang menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi maupun suatu kelompok. Kemudian ada penyimpangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah yang seharusnya memberikan kewenangan lebih luas kepada suatu daerah, malah membuat konflik di dalam daerah tersebut. Kemudian ada korupsi. Segala bentuk korupsi jelas bertentangan dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan pembatasan hak-hak warga negara. Jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada perubahan Undang-Undang Dasar yang tidak sesuai. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak sesuai dengan semangat awal konstitusi dapat melemahkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan hukum dasar tertinggi Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, serta ikut menjaga perdamaian dunia. Meski pernah terjadi penyimpangan seperti korupsi, pelanggaran HAM, Undang-Undang 1945 tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi sekian dari video pemaparan kelompok kami.
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.